Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'i wa ifatil abdani wa shifaa'i wa nafsir radiyah wa tilawil hidayah wa ala alihi washabbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya kami muliakan Syekh Majlis Nabi Muhammad bin Nasr Al-Kaf beserta keluarga beliau, juga Nabi Abdullah Al-Akhirin, Nabi Abdullah Haddar, juga teman-teman semua tanpa mengurangi rasa taklim al-fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru al-fakir, guru antum semua, Allah SWT dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dikabul segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas kitab Siyam, pembahasan tentang puasa. Karena sebentar lagi kita akan puasa, ini harus kita tahu karena di dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang harus kita ketahui itu adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu apa yang akan kita lakukan, itu harus tahu ilmunya. Misal sholat itu keadaan, hal itu keadaan. Ketika sebelum kita sholat kita harus tahu ilmu sholat. Wudu, sebelum wudu harus tahu ilmu wudu. Begitu pula puasa. Ini kebiasaan dalam pesantren. Kalau sudah mau menghadapi bulan puasa itu memutolaah bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus shaum, definisi puasa. Lugatan mutlaqul imsak. Apa itu puasa? Puasa itu kalau menurut bahasa adalah mutlak, menahan diri. Al-imsak itu menahan. Mutlaqul imsak, mutlak menahan. Berarti apapun ketika kita menahan secara bahasa itu bisa dikatakan puasa. Apapun yang kita lakukan namun kita menahan diri itu dikatakan puasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan daripada termasuk menahan tersebut yakni ada firman Allah Ta'ala an sayyidatina Maryam, dari sayyidat ataupun tentang sayyidatuna Maryam, yakni ibunda Nabi Isa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nadartu lirrahmani shauman. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Tentang Sunda Maryam ini pernah bernazar. Inni nadartu, sesungguhnya aku bernazar lirrahman, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, shauman, bernazar untuk berpuasa. Falan ukallima al-yawma insiya, maka aku tidak akan berbicara hari ini bersama manusia. Aku tidak akan berbicara kepada manusia di hari ini. Berarti beliau puasanya itu adalah berpuasa, tidak berbicara. Menahan apapun itu termasuk puasa. Misal menahan amarah, pokoknya yang menahan-nahan itu adalah puasa. Menahan amarah, menahan lapar, menahan rasa capek, menahan rasa ngantuk, itu juga secara bahasa termasuk puasa. Jadi yang kan menahan ngantuk juga termasuk puasa, tapi secara bahasa. Ai nadartu imsakan lil kalam, beliau bernazar untuk tidak berbicara. Jadi Sayyidatuna Maryam itu bernazar untuk tidak berbicara. Karena bicara itu, kalau kita lihat di hadis, Rasulullah pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la yakni. Termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bahkan ada ulama berkata, al-bala muwakkalun bil mantiq. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Musibah ujian itu diwakili dengan banyaknya berbicara. Jadi kita ketika banyak berbicara ini bisa menjadi sebab turunnya bala. Terus syar'an, tapi secara syar'an apa puasa? Al-imsaku an jami'il mufattirat. Secara syariat puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan mulainya? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Namun ingat, terbenamnya matahari ini kita
harus ikhtiyat juga, hati-hati. Ketika kan kalau azan maghrib itu yang sangat kita tunggu. Yang mana yang azan dulu baru kita langsung makan. Nah, dikhawatirkan ketika orang yang mengumandangkan azan maghrib ternyata belum masuk waktu maghrib, akhirnya puasa kita batal. Mending kita STP ngantos sibuk ngabudi adana daripada bentar puasa otak oleh apa selama udah hampir 12 jam udah lama ngantos hanya karena ngakan gade era betal puasana. Terus biniyatin mahsusotin, dengan niat yang khusus, niatnya khusus. Al aslu fihi, adapun dalil tentang puasa qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, Allah alam bimuradi, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Nah, kalau kita tidak belajar tafsir, kutiba di sini berasal dari kataba. Kataba itu menulis. Namun di tafsir itu wujiba. Kutiba alaikumus siyam, yakni diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut sudah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu tattaqun. Cuman beda puasanya umat dahulu sama kita, beda. Sama umat Nabi Muhammad SAW itu beda. Karena bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Terus kapan waktu difardukannya puasa? Kapan waktu difardukannya puasa? Furidho fis sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Bulan puasa itu difardukannya di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban setelah tahun hijrahnya Nabi, tahun keduanya itu di situ diwajibkan puasa. Terus kapan sebanyak berapa kali Rasulullah SAW itu berpuasa semasa hidupnya? Berapa kali beliau di dalam semasa hidupnya berpuasa? Yakni beliau berpuasa semasa hidup beliau tis'a Ramadanat. Beliau berpuasa sebanyak 9 kali. Jadi di masa hidup beliau berpuasa 9 kali. Kullaha nawaqis. Semuanya nakis. Tis'atan wa ishrina yawman illa wahidan fakamil. Tapi dalam bulan Hijriah itu ada nakis, ada kamil. Namun nakis perak dalam sebulan itu ada 29 hari. Rasulullah SAW itu berpuasa 29 hari berpuasa bulan Ramadan, 8 kali puasa bulan Ramadan, semuanya itu nakis, yakni 29 hari. Illa wahid, kecuali satunya kamil, yakni sampai 30 hari. Berarti kena pun 9 hari. Terus huwa syahrut tasi' min asyhuril arabiyyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhur, dan bulan Ramadan adalah paling afdolnya bulan-bulan. Wa sumiya Ramadan kila. Kenapa kok dinamakan Ramadan? Kan kemarin kenapa kok dinamakan bulan Rajab? Kenapa kok sekarang dinamakan bulan Sya'ban? Itu semua ada makna daripada nama-nama tersebut. Indama wada'al arabu asma syuhur wa faqu hadha syahru syiddatal har. Alasan bulan ini dinamakan bulan Ramadan dikarenakan pada bulan ini itu cuaca sangat mencocoki pada bulan ini, yakni mencocokinya panas. Pada bulan Ramadan itu panas. Nah, akhirnya lah pada bulan ini karena panas itu dinamakan bulan Ramadan. Fasammuhu Ramadana min Ramdha. Akhirnya para orang-orang Arab menamakan bulan ini bulan Ramadan dikarenakan pada bulan ini itu sangat panas, yakni dan Ramadan itu terambil dari kalimat Ramdha, panas. Ai syiddatil har, sangat panas. Beda oleh wajah Arab namanya bulan Ramadan, ada yang mengatakan li'annahu yarmidud dunub ay yahriquha. Karena pada bulan ini itu adalah bulan untuk membakar dosa-dosanya hamba, dosa-dosanya seorang hamba. Yang yarmidud dunub, yakni membakar dosa-dosa. Akhirnya
karena pada bulan ini banyaknya limpahan ampunannya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya disitulah diambil nama bulan Ramadan. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama dikarenakan pada bulan tersebut sangat panas. Yang kedua dikarenakan pada bulan tersebut yakni pembakaran dosa-dosanya seorang hamba. Fadilatus shaum, keutamaan puasa. Ini ketika kita mengetahui keutamaan, ini membantu kesemangatan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena saya pernah dengar di satu daerah pokoknya, ini ketika mendatang bulan Ramadan bukan dengan gembira, tapi mator. Datang bulan sejalaka. Datang bulan sejalaka. Mak bisa bulan sejalaka itarakan. Tak bisa rokok. Nah, ini kan parah ini. Mengatakan bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan ini sangat afdhalus syuhur, paling afdolnya bulan dan sangat banyak fadilahnya, pas ekojak bulan sejalaka. Ini ngawur. Nah, salah satunya al-ayat wal hadis katsira fi dzalik. Mun abahas fadilah puasa, keutamaan orang yang puasa, ayat-ayat dan hadis itu sangat banyak. Tidak yang membahas tentang keutamaan puasa. Wa minha qaulu ta'ala, dan termasuk daripada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hani'an bima, dengan makanan yang sedap, hani'an, dengan makanan yang enak. Namun makanan yang enak di sini bukan hanya sekedar enak, karena kalau cuma enak belum tentu halal. Misal biawak, sate musang, sate landa, terus babi guling, makan anjing. Menurut mereka kan enak itu. Tapi dalam ayat ini, dalam tafsir itu hani'an di sini bukan cuma sekedar enak, tapi halal. Yakni halalan thayyibah, yang halal, yang enak. Makanlah kalian dan minumlah kalian dengan makanan yang enak, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sesuatu, dengan hari yang telah berlalu, ataupun dengan sesuatu aslaftum, amal yang telah kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, di hari-hari sebelumnya. Jadi ketika puasa itu diperintahkan makan yang enak dan minum yang enak. Namun bukan mengkodok mengkodok makan, bukan. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sha'imina was-sha'imati wal-hafidina furujahum wal-hafidati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Was-sha'imina, laki-laki yang berpuasa, was-sha'imati, perempuan yang berpuasa, wal-hafidina furujahum, dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, wal-hafidat, dan perempuan juga yang menjaga kemaluan mereka, wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir. Apa fadilahnya? Apa yang akan Allah janjikan kepada mereka? Semuanya yakni a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Allah akan siapkan kepada mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Wa fil hadisil qudsi, dan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin kasyri amsalha illa sab'in ahdifin. Semua amal kebaikan yang kita lakukan, amal kebaikan apapun itu bi'asyri amsalha, dilipat gandakan menjadi 10. Misal satu sedekah dilipat gandakan menjadi 10, yakni mendapatkan pahala 10. Ila sab'in alifin, bahkan sampai bisa tembus ke 700 kali lipat. Dengan satu amal kebaikan itu bisa mendapatkan pahala 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzibi. Tapi kalau puasa, kata Allah, karena puasa itu karenaku dan untukku, maka aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut, pahala puasa tersebut. Ini tidak ada yang tahu kadarnya, tolak ukurnya, berapa pahala yang Allah akan siapkan bagi orang yang berpuasa. Terus wafil hadis aidan, dalam hadis juga, lis-shaimi farhatani, ketika berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Berpuasa memiliki dua kegembiraan. Idza aftara fariha. Yang pertama, ketika berbuka, di situ kita pasti senang. Mantos bila ada kadang tak laten ada TV, jadi saking abid. Karena saking senengnya.
ngantos bektona buka. Yang kedua, wa idza laqiyallahu fariya bisomi. Kegembiraan yang kedua yakni ketika kita bertemu dengan Allah SWT, maka kita akan bahagia dengan puasa yang telah kita lakukan. Wa fil hadithi kadzalika, dan dalam hadis juga tentang keutamaan puasa, sumtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu menjadi suatu ganjaran pahala seperti pahalanya orang yang bertasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Wa du'ahu mustajab, doanya itu diijabah. Wa amaluhu mudha'af, dan amal baiknya itu dilipat gandakan. Asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Wa isnun hasinun minan nar, dan puasa itu adalah benteng yang dapat membentengi kita daripada api neraka. Nah, terus setelah keutamaan puasa kita ketahui, maka di situ ada ahkamus shaum, hukum puasa. Hukum berpuasa itu ada 4. Yang pertama, ada kalanya puasa itu hukumnya wajib. Yang kedua, ada kalanya puasa itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, ada kalanya hukum puasa itu makruh. Bahkan yang keempat, ada kalanya puasa itu hukumnya haram. Berpuasa malah haram. Jadi ada 4 hukum di dalam puasa. Yakni yang pertama wajib. Wajib ketika kapan puasa itu wajib? Yakni fi sitti halat. Puasa itu wajib ada di 6 keadaan. Jadi puasa wajib ada 6 keadaan. Yang pertama jelas shaum Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Shaumul qadha, puasa qadha. Maka bagi antum yang belum qadha puasa, cepat-cepat qadha puasanya sebelum masuk bulan Ramadan, karena bulan Ramadan tinggal 2 minggu lagi. Nanti kalau antum belum mengqadha puasa sampai masuk bulan Ramadan, maka antum terkena denda. Tetap wajib qadha dan plus kena denda. Satu puasanya 1 mud, diperkirakan sekitar 6 on ataupun 4 on beras. 1 puasa. Kalau 10 puasa kalikan itu. Kalau sampai puasa Ramadan yang akan datang belum diqadha, dikali 2, dilipat ganda. Terus seperti itu. Terus yang ketiga, shaumul kafarah, puasa kafarah, yakni puasa sebagai shaumul kafarah ini dia berpuasa dikarenakan melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga baginya wajib puasa. Yang pertama, kafaratid dihar, seperti kafarahnya dihar. Nah, nikah. Bagi antum sandi keluarga, sandi bini, tengah jangan sampai terjerumus ataupun melakukan dihar. Apa itu dihar? Dihar ada kalanya dihar soreh, ada kalanya dihar kinayah. Dihar pada 2 macam, soreh sama kinayah. Apa itu dihar? Yakni memperumpamakan istri dengan ibu. Misal sampean nikah ke bini ngocak, dek, beane enggak tang ibu. Maka di situ antum kena dihar, kena kafarah. Harus antum melakukan kafarah tersebut, yakni puasa. Karena melakukan dihar. Dek, benaria pun dia berdiri budi, enggak tang ibu. Benaria jasad tengkana tapi ingat tentang ibu, maka si suami terkena, maka telah melakukan dihar. Ataupun secara kinayah, dek benar mon abus ingat tentang taritan bini, dia memperumpamakan istrinya dengan yang mahram baginya. Benar mon abus ingat tentang adik, benar mon abus ingat tentang kakak bini, maka si laki-laki telah melakukan dihar, maka dia kena kafarah. Nah, kalau dulu zaman Arab, zaman jahiliyah, ketika melakukan itu jatuh talak, dikatakan jatuh cerai dulu. Tapi setelah datangnya Islam, dirubahlah. Dihar itu tidak sampai jatuh cerai, melainkan harus kafarah, yakni berpuasa. Au qatlin, atau membunuh secara tidak sengaja. Membunuh secara tidak sengaja ini. Kalau sengaja beda lagi, sudah apa yang dibahas sudah ada hukumannya sendiri. Kalau membunuh secara sengaja, bukan karena melindungi hartanya, bukan karena melindungi kehormatannya, bukan karena melindungi keluarganya, membunuh secara sengaja itu beda lagi pembahasan, sudah ada hukumannya sendiri. Tapi kalau membunuh tidak sengaja, membunuhnya karena tidak sengaja, maka dia itu kena
kafarah juga, yakni puasa. Au jima'i Ramadan, atau berhubungan intim antara suami istri di bulan Ramadan, yakni pas masuk waktu puasa. Kalau sore malam enggak, tapi kalau sudah masuk waktu puasa lalu dia melakukan jima, berhubungan intim dengan istrinya, maka dia kena kafarah. Apa kafarahnya? Yakni yang pertama, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut terus menerus, tidak boleh batal. Kalau batal oleh 1,5 bulan pas batal puasanya, ulang boleh dari awal. Baik si laki ataupun si perempuan itu harus puasa terus menerus selama 2 bulan. Kalau tidak mampu, yakni membebaskan budak. Membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, puasa terus menerus 2 bulan. Kalau tidak mampu lagi, it'amul masakin, memberi makan kepada orang miskin, yakni sebanyak 60 orang miskin. Diperkirakan sekitar 40 ataupun 45 kg beras. Nah misal, jadi ada cerita Boda Situng Raja, dia melakukan jima fi Ramadan, berhubungan intim dengan istrinya pas tepat bulan Ramadan. Akhirnya tahu, bakal kena kafarah. Atanya ke situ ulama, apa kafaran nasiko? Kebunuh ulama membebaskan budak. Atanya boleh ke situ ulama, mau sama jawabannya, membebaskan budak. Akhirnya atanya ke situ ulama, malah sama ulama ini beda jawabannya dengan ulama-ulama yang lain. Apa kafaran nasiko? Jangan seraja. Matur ulama kali toh kafarona nariyah, puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Mau putus ulang boleh. Tapi enggak seraja. Kok ulama sebelumnya atanya di jawabannya itu semuanya sama, yakni membebaskan budak. Kok cuman sampean ini ajunan kali itu kan pas ngocak puasa 2 bulan berturut-turut. Matur ulama, wahai raja, ajunan kali itu kan raja, budak pasti banyak, peseh pasti banyak. Kalau sampean terus diberikan hukuman seperti itu, maka sampean akan mengentengkan kepada hukum Allah dan antum akan mengulang-ulang melakukan jima fi Ramadan. Maka kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Itu kafarah. Jadi hati-hati, jangan sampai di hari ini kita lakukan kepada istri kita. Istri antum jangan sampai memperumpamakan istri dengan sesuatu yang mahram, baik saudara, baik bibi. Pokoknya yang mahram bagi kita itu tidak boleh kita perumpamakan istri dengan yang mahram, yang ada hubungan mahram dengan kita, itu tidak boleh. Nanti jatuhnya dihal. Maka antum harus melakukan kafarah, puasa ataupun memberi makan ataupun nanti membelanjakan orang-orang miskin pakaian. Terus yang keempat, shaumu fil haji wal umrah badalan anid dzabhi wal fil fidyah. Puasa fil haji di dalam melaksanakan ibadah haji wal umrah dan umrah sebagai ganti daripada menyembelih di dalam fidyah. Ini puasa orang yang melaksanakan haji melakukan hal pelanggaran, misal rambutnya tidak dipotong, itu kena dam, kena hukuman. Tidak boleh ketika ihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, pas ngakui kalau bisa jahit, maka itu tidak boleh. Terus tidak boleh berhubungan intim sama istrinya, malah melakukan, maka nanti terkena kafarah ataupun harus puasa. Ketika tidak mampu menyembelih kambing. Tapi kalau mampu, ya nyembelih. Kalau tidak mampu, puasa. Shaumun nadar, yang terakhir, shaumu fil istisqa, puasa meminta hujan ketika diperintah oleh pemerintah. Misal Indonesia, naudzubillah, masih syari Indonesia penceklik, ada musim hujan kemarau berkepanjangan, air malarat, akhirnya pemerintah nyuruh masyarakat puasa, maka bagi kita rakyat wajib berpuasa. Karena perintah dari pemerintah, ulul amri pemerintah. Selagi pemerintah itu memerintahkan yang baik, bukan ketaatan, bukan kemaksiatan, maka bagi kita harus mentaatinya. Terus yang terakhir, shaumun nadar, puasa nadar. Misal, ya Allah, abdina mun paring rezeki, misal 10 juta marina ya pas gol usaha tidak gol sukses, abdina nadar puasa. Maka ketika ternyata gol sukses, apa yang diinginkan tercapai, maka baginya wajib berpuasa karena dia sudah bernazar. Nah, jadi itu hukum-hukum puasa yang wajib. Nanti ada kalanya yang sunnah, ada kalanya yang makruh, ada kalanya puasa itu haram.
Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la radha asrafna wa tub alaina tawbatan li kulli awbah wastur lana al-awrati wa aminir raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba awdiratin awsubah wal muslimina ajma'ina rabbi isma wal wajudan manna rabbik nisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi fil batni wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.